Halo, kali ini waktunya saya memperkenalkan bagaimana caranya membuat sketsa di atas kain yang sudah kita rencanakan dengan menggunakan midangan ataupun tanpa midangan. Yuk kita lihat. Kalau teman-teman mau melukis di atas kain yang lumayan kaku seperti katun, lalu belacu, dan kain-kain yang kaku, teman-teman nggak membutuhkan midangan. Ya, karena dia sudah firm dan tidak bergerak-gerak. Apabila teman-teman butuh melukis di atas kain yang lemes, yang lentur, kalau teman-teman butuh banget midangan. Tapi kita usahakan bagaimana caranya supaya kita melakukannya dengan mudah. Ya, yuk kita mulai. Jadi, seperti biasa kita pasang dulu midangannya dan pastikan midangan ini sudah cukup pas untuk dilepas pasang, tidak terlalu seret dan tidak terlalu longgar. Nah, seperti biasa, seperti yang saya tunjukkan kemarin, bagaimana caranya memasang, kita kalau kain kita pasang dulu yang ada sekrupnya, diletakkan di bawah. Lalu bagian yang akan kita lukis kita tengkurapkan seperti ini. Kebetulan kali ini saya gunakan mukena ya teman-teman. Nah, sekarang kita pasang seperti ini, dan seperti biasa bagian sini kita harus tekan dulu dengan badan kita dan kita dorong ke sana. Nah, seperti ini kan caranya. Nah, akan tetapi ini adalah untuk sketsa apabila teman-teman langsung melukis ya. Tapi bila ini langsung dilukis, jadi bagian ini kan bagian yang akan dilukis. Kalau teman-teman sudah langsung melukis, boleh melakukannya dengan cara seperti ini. Jadi sisi yang akan dilukis adalah bagian ini. Tapi kalau teman-teman mau membuat sketsa, lebih baik dibalik. Jadi kita kembali ya. Jadi seperti ini, tepat seperti ini. Tapi bagian yang bagus yang akan dilukis ini kita letakkan di atas. Jadi seperti ini. Nah, ini yang akan kita lukis. Nah, seperti ini. Dan kita dorong seperti tadi. Ini lepaskan di tengah. Karena ini adalah garis tengah mukena. Dorong seperti ini. Nah, ini dataran yang rendah di sini, kita bisa melukis ini. Nah, teman-teman bisa langsung membuat sketsanya di sini, langsung di sketch. Bagaimana cara kita men-sketch? Kita menggunakan pensil warna watercolor. Jadi, kalau kita membuat sketsa, lebih baik kita menggunakan pensil warna watercolor seperti ini. Ya, ini yang woodless, tidak ada kayunya. Tapi teman-teman juga bisa beli yang seperti ini. Ini ada kayunya dan mereknya macam-macam. Ada yang bijian, ada yang set-setan. Seperti kalau kita menggambar untuk anak-anak, ada yang merek Faber-Castell, ada yang Staedtler. Di sini saya menggunakan Derwent. Dan gunakan warna yang muda. Terutama kain-kain yang warnanya muda maupun tua tetap harus menggunakan warna muda. Kenapa? Karena warna muda tidak mengotori kain. Dan jangan sekali-sekali menggunakan pensil biasa. Karena pensil biasa maksud saya agak susah lunturnya apabila dicuci. Kalau pensil warna watercolor ini sangat mudah luntur, ya. Jadi kalau kita misalnya setelah melukis sudah kering, sudah disetrika, kalau dicuci dia akan washed out ya. Jadi nggak akan tinggal warnanya. Oke, kita mulai mensketsa. Karena posisi kain seperti ini, ada di bawah seperti ini terhadap midangannya. Dengan posisi seperti ini, kita membuat sketsanya dengan akan mudah karena kita ada dasaran atau landasan untuk menggambar, yaitu meja. Jadi, saya contohkan di sini, saya langsung menggambar seperti itu. Nanti akan terlihat teman-teman. Nah, seperti ini. Cukup terlihat, jadi tidak perlu terlihat sekali, terlihat banget sampai kelihatan garis dengan jelas.
tapi teman-teman sudah bisa membuat sketsanya seperti ini, ya. Nah, kalau teman-teman masih ragu-ragu untuk membuat sketsa sendiri, teman-teman bisa membuat sketsa di atas kertas, ya, seperti ini. Ini saya barusan buat sketsanya. Nah, sketsa seperti ini kita letakkan di bawah kain seperti ini. Nah, terlihat kan gambarnya? Oke, saya putar dulu sesuai kebutuhannya. Ya, seperti ini. Dan langsung kita bisa melukisnya. Saya coba dengan warna kuning ya. Seperti ini. Jadi usahakan kalau menjiplak pola, kerjakan per kelopak jika menggambar bunga. Jadi jangan sampai menggambar satu daun lalu atau bunga, satu kelopak bunga lalu kita melanglang buana ke daun, ke tempat-tempat yang lain, nggak boleh ya. Harus satu kelopak demi satu kelopak seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terlihat gambarnya. Tapi memang tidak terlalu jelas, tapi kalau kita lihat nanti pada saat kita melukis, dia cukup terlihat. Ya. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan cara kedua. Cara kedua, kita menggunakan cat. Dan kita tidak bisa menggunakannya tanpa menggunakan medium. Nah, di atas palet ini saya sudah menyiapkan satu warna magenta karena nanti bunganya akan saya warnai dengan warna magenta. Dan saya akan juga siapkan warna hijau olive di sini sedikit saja. Dan saya siapkan medium. Kenapa medium? Karena saya ingin membuat warna magenta ini. Oh, maaf. Warnanya merah, bukan magenta. Nah, kita campurkan sedikit medium. Ya, boleh dengi saya beri air sedikit tadi ya. Saya celup air sedikit. Warnanya jangan terlalu tua, cukup muda agar bisa terlihat saja. Jadi tidak perlu terlalu tua. Nah, kita tes warnanya. Seperti ini. Cukup ya. Cukup banget. Mengenai kekentalannya itu tergantung pada kainnya. Kalau kainnya katun tidak terlalu butuh yang kental banget ya. Dan juga terpengaruh dari bagaimana kita mengambil cat ke dalam kuas. Kalau cukup sedikit itu akan jauh lebih bijaksana daripada kita mengambil cat dengan jumlah yang banyak ya. Nah, seperti ini warnanya. Atau lebih mudah lagi juga boleh, jadi sisa cat yang ada di sini yang tadi kita boleh taburkan di sini lagi untuk mendapatkan warna yang lebih muda. Nanti tergantung kainnya juga. Kainnya warnanya putih atau warna sudah berwarna seperti pink, otomatis catnya yang kita gunakan untuk membuat sketsa sedikit lebih tua dari warna dasar kainnya. Baik, sekarang saya cuci dulu dan kita membuat warna hijau. Sini saya bisa menggunakan yang ini. Ambil dulu sedikit, nggak apa-apa ada warna merahnya. Dia nggak akan kena pengaruh karena dia akan membuat warna hijaunya sedikit lebih soft. Nah, seperti ini. Ya, cukup mudah. Nanti kita coba juga ke atas kainnya. Dan kita kalau melukis, kita usahakan agar kita memiliki perca kain yang sama. Supaya kita bisa mencoba-coba ke atas kain perca tersebut. Jadi kita nggak langsung ke atas kain yang akan kita lukis. Nah, seperti ini kita coba dulu ya.
Nah, garisnya seperti ini. Cukup ya teman-teman ya. Nanti kita tes di atas kainnya. Jadi, kita beralih ke kainnya sekarang. Oke, sudah kita siapkan midangan yang sudah dipasang ke atas kain ya. Apabila kita sudah memasang midangan, kita usahakan kain-kain di sekitarnya harus rapi. Jangan berantakan sehingga nanti akan mengenai cat yang akan kita gunakan. Nah, buat teman-teman yang masih pemula dan pengen menggambar di atas kain tapi takut membuat sketsa, kita buat sketsanya dulu atau kita jiplak dari internet atau kita minta pada guru kita pola seperti yang saya sebutkan di sesi pertama tadi. Nah, ini kita letakkan di bawah seperti ini. Kebetulan saya ingin melukisnya di atas sambungan kain yang kita gunakan ini harus kita paskan. Kalau teman-teman pengen dijarumin seperti ini, di sini juga boleh supaya tidak bergerak. Nah, sekarang kita jiplak polanya dengan menggunakan cat yang sudah kita siapkan tadi, ya. Jadi kita coba, karena saya ingin melukisnya dengan warna merah, jadi saya akan mengambilnya, tapi kita ambilnya sedikit aja. Habis diambil, kita cocol-cocol seperti ini, kita usap dulu, dan kita menggambarnya vertikal ya. Vertikal seperti ini, jangan terlalu ditekan. Seperti ini. Jadi tidak boleh sampai turun banget. Ya, jadi diusap-usap lagi, kita seperti ini. Jadi menorehkannya hanya sedikit saja dan kita boleh tekan seperti ini sedikit. Ini ancer-ancer aja ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti ini. Seperti ini nggak boleh nih. Seperti ini nggak boleh ya. Harus kecil banget. Nah seperti ini. Kita lakukan terus. Ini ancer-ancer ya teman-teman, jadi nggak usah sampai terlalu jelas banget. Yang penting perkiraannya sampai di mana itu jelas. Nah nanti kalau sudah selesai untuk daunnya, untuk kelopak bunganya, ya kita bisa beralih ke daun. Daun kita gunakan warna hijau yang sudah kita campur tadi, seperti tadi juga tidak boleh terlalu banyak, dan kita goreskan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Bentar ya. Ini tengahnya juga ada. Hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Ya, belum sempurna ya, belum semuanya kita gambar. Namun teman-teman bisa lihat setebal apa saya menggoreskannya. Ya. Jadi tidak terlalu lebar, asal ada ancer-ancernya. Oke? Kita beralih ke cara ketiga. Oke, yang cara ketiga kita langsung melukiskannya tapi dengan pola di bawah. Jadi teman-teman, kali ini kita lihat kita akan melukis di area yang ada tandanya ini. Jadi yang kita lukis adalah seperti ini dan kita membutuhkan kain ini untuk ada jaraknya dengan permukaan meja. Jadi
kita seperti biasa meletakkan yang ada sekrupnya ada di bawah, lalu kita balik kainnya menghadap ke bawah. Dan ini saya beri isolasi untuk memberi ancer-ancer agar kita tahu area mana yang akan kita lukis, ya. Dan kita beri ini dan kita tahan di sini seperti biasa. Kita dorong ke depan, dorong ke depan seperti ini, lalu kita, ya. Dan yang kita lukis adalah area yang ini. Hasilnya di sini ada jarak antara kain dan meja. Nah, pola yang akan kita gambar adalah pola ini dan kita letakkan di bawah ya teman-teman. Jadi yang tadi ada ancer-ancernya isolasi ini harus persis di atas gambar. Nah, ini kalau kita dorong ke bawah gambarnya, kainnya, itu kita akan bisa melihat ya polanya seperti apa. Nah, di sini kita tidak menggambarnya, tapi langsung melukiskannya. Di sini saya udah siapkan cat yang tadi kita gunakan. Nah, saya akan menggunakan warna pink. Saya butuh lagi medium untuk jaga-jaga. Jadi saya melukisnya dengan warna muda lebih dahulu. Ups, maaf, kecoret ya teman-teman. Saya butuh rinso cair. Pak, tolong rinso cairnya dong. Jadi kita langsung ya, kita lukis di sini. Seperti itu, minta rinso cair ya. Nah, seperti ini. Kita usahakan yang bagian tengah warnanya lebih tua, tapi kita ngikutin aja polanya. Tidak harus persis teman-teman ya, tapi kita bisa melukisnya dengan ya. Jadi kotoran yang seperti ini kita bisa beri dengan rinso cair sedikit saja, apalagi kalau kita sudah tahu dari awal bahwa ada kotoran di sini. Kita beri rinso cair mumpung masih basah dan biarkan aja dia kering. Kita lanjut melukis ya. Dan yang lainnya juga kita gambar sesuai dengan polanya. Jika butuh lebih encer, kita tambahkan sedikit aja air dan medium supaya tidak terlalu melebar ke atas. Nah, dimensi tetap harus diberi supaya kelihatan bentuknya. Nah, ini baru kita tambahkan warna-warna yang lebih tua. Bagian yang berada di bawah kelopaknya kita harus beri warna yang lebih tua daripada yang lainnya. Nah, jadi kita hanya menggunakan patokan saja ya. Jadi tidak harus persis dengan gambar yang ada di bawahnya. Jadi kita bisa bentuk sendiri dan kita sesuaikan dengan keadaan kebutuhan. Dan apabila kita kebablasan ke dalam, terlalu keluar, itu tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kita beri warna kuning di tengahnya, itu juga tidak harus persis dengan pola yang di bawah ya.
seperti ini teman-teman. Jadi kita tidak harus ngeblat jiplak seperti yang saya contohkan di bagian pertama dan bagian kedua ya. Langsung saja karena ini menghemat waktu dan tenaga. Nah, nanti jika ini sudah kering, yang kita beri rinso cair sudah kering dan kita sudah selesai menyetrika, selesai melukis, kita akan setrika bagian-bagian yang bagus, lalu bagian yang kena goresan ini kita cuci sedikit demi sedikit, maka dia akan hilang. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya.